البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Insyaallah باذنillah kita akan baca kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Ammar Yasir Ad-Dubai Al-Adni. Kitab yang membahas tentang, atau kitab ini ditulis dalam arti menjelaskan atau menggambarkan bagaimana dialog yang terjadi antara orang yang membolehkan Maulidun Nabawi dan yang melarang Maulidun Nabawi sebagai bentuk argumen ilmiah. Argumen ilmiah di mana orang kalau mendengarkan dan membaca, insyaallah dia bisa memperhatikan mana hujjah, mana argumen yang kuat yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulih alaihi salatu wassalam, yang sesuai dengan teori agama Islam, sesuai dengan dasarnya mana. Sehingga itulah yang dikuatkan, yang lainnya adalah batil. Karena famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada selepas kebenaran kecuali kesesatan. Karena kebenaran itu enggak akan mungkin mencabang. Kebenaran itu di sisi Allah hanya satu. Enggak mungkin mencabang. Enggak mungkin mencabang. Jadi di bulan Rabiul Awal, baik malam ini atau malam yang akan datang, itu ada di sana suatu ritual yang sering kita dengar, yang itu di mana salah satu bentuk ritual yang hampir paten dan tetap untuk atau di sisi umat Islam. La syak kita dalam menimbang suatu perbuatan atau perkataan atau suatu keyakinan, itu nimbangnya dengan apa kita Muhammad? Nimbangnya dengan timbangan apa? Timbangan pakai besi itu atau timbangan elektronik? Timbang kesadaran dan kefokusan dalam pelajaran. Ana ulang sekali lagi. Untuk sabar dalam majelis. Sabar sedikit, tapi membuahkan banyak faedah dan minimal pahala. Sekarang gini, ana ulang lagi. Semua perkataan, perbuatan, keyakinan itu nggak mungkin kita menolak mentah-mentah. Kenapa? Karena datangnya dari musuh sebelah. Nggak mungkin. Karena itu bentuk yang bentuk ketidakadilan. Semua perkataan, perbuatan, keyakinan wajib kita timbang dengan timbangan syar'i, dengan kitabullah wa sunnah Rasulih alaihi salatu wassalam. Mana yang benar kita terima meskipun datangnya dari arah musuh atau arah yang berlainan dengan kita, berlawanan dengan kita. Kalau dia gak cocok, maka kita tolak meskipun datang dari yang paling dekat dari kita. Itulah yang benar dalam menyikapi semua fitnah dan semua perselisihan yang ada di umat Islam. Dengannya orang itu insyaallah akan terselamatkan dari fitnah yang Rasulullah SAW telah kabarkan, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum sunnati wa sunnatul khulafar rasyidil mahdiyyin. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, jalanku, dan juga sunnahnya khulafar rasyidin, jalannya khulafar rasyidin. Sunnah di sini bukan artinya lawannya wajib. Sunnah di sini artinya jalan, jalanku dan jalannya khulafar rasyidil mahdiyyin. Di sini solusi yang Rasulullah SAW kabarkan, di mana beliau telah menyaksikan dengan wahyu Allah Azza wa Jalla bahwa umat Muhammad akan berselisih, akan berpecah. Ini solusinya. Dan di antara momen yang akan kita saksikan itu ini merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mereka sebutkan kelahirannya itu di Rabiul Awal. Karena penentuan tentang penetapan tentang kapannya Nabi Muhammad lahir itu ada khilaf. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan enggak, bukan di Rabiul Awal, di lain Rabiul Awal. Dan yang mengatakan Rabiul Awal itu khilaf juga. Ada yang mengatakan di awal bulan, ada yang mengatakan di pertengahan, ada yang mengatakan di akhir bulan. Bahkan tahunnya mereka khilaf. Penetapan tahunnya itu kapan? Karena enggak ada secara pasti tahunnya itu tahun berapa. Mereka itu hanya menetapkan
tahunnya Rasul itu dilahirkan itu tahun gajah. Dan cara mereka zaman dahulu dalam menentukan suatu tanggal dan ini itu dengan apa? Dengan suatu peristiwa. Hari gajah, hari Bu'ath, hari Badr, hari Uhud, hari kata. Tapi kalau penetapan secara pasti dengan tanggalnya itu semua untuk semua peristiwa itu enggak ada di zaman dahulu. Jadi insyaallah kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh penulis ini. Siapa yang ingin fotokopi boleh. Dan ini termasuk apa? Termasuk cara yang baik. Orang tuh berusaha bagaimana caranya bisa mengetahui hukum secara khusus dari semua momen yang akan dia lewati. Tapi sekarang kita di Rabiul Awal, nanti akan datang Jumadal Ula, Jumadal Tsani, akan datang Rajab. Bagaimana? Dalamnya ada suatu peristiwa. Nanti datang Sya'ban, apa saja hukumnya, apa saja peristiwanya. Dari waktu Ramadan, datang Dzulqa'dah, datang Dzulhijjah. Di situ semua ada apa? Ada peristiwa, baik itu yang benar atau yang salah. Itu perlu kita pelajari. Perlu kita pelajari. Baik, kita langsung baca insyaallah. Kita langsung baca. Baik, qala Syekh Mu'ammar hafizahullah taala al-muqaddimah. Ini pendahuluan. Jadi pendahuluan untuk suatu kitab ingin dia jelaskan tujuan kenapa dia menulis kitab tersebut dan misinya serta kandungan kitab itu biasa disebutkan oleh penulis di awal kitab pendahuluan. Qala innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini namanya apa ini, Rin? Muqaddimah. Lebih pasnya apa namanya, Mat? Pasnya bukan harganya loh ya. Ini kira pasnya. Ini namanya apa ini? Khutbatul hajah. Ini dikatakan dengan khutbatul hajah yang dipakai di semua perkara atau acara yang memiliki bobot, yang memiliki kedudukan seperti ceramah, belajar, menulis kitab, atau ada yang pernikahan, atau adanya suatu penyampaian hal yang diperlukan. Itu bagus orang itu mendatangkan permulaan ini. Maka kata Dhimar, saya ini telah berjumpa dengan orang pandai sihir, berjumpa dengan orang yang pandai syair. Gak pernah saya ini mendengarkan ucapan seindah dan sesempurna ini. Kalah kekuatan syair mereka, kekuatan dukun mereka, kekuatan sihir mereka, semua kalah dengan keindahan dan kesempurnaan apa yang disampaikan oleh Rasul. Maka dia mengatakan yadaka ubayyuka. Bentangkan tanganmu, maka saya ingin apa? Berbaiat masuk Islam untuknya dan untuk kaumnya. Lihat bagaimana orang tuh bisa masuk Islam dengan innal hamdalillah. Kalau zaman sekarang khatib kalau ngomong innal hamdalillah itu saya belum Mas Yan, ini belum apa-apa Yan. Saya bosan Yan. Jadi kita tunduk dulu. Hammam dulu. Saya tak ada masih innal hamdalillah kok. Padahal innal hamdalillah sebab dapat hidayah orang apa? Yang dulunya itu ingin meruqyah Rasulullah. Jadi ini hal yang penting. Hal yang penting karena maknanya sangat tinggi. Insyaallah kita cari waktu kita bahas ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu itu isinya itu agung. Isinya itu apa? Sangat agung. Maknanya itu mengandung dari bentuknya tauhid orang kepada Allah Azza wa Jalla, akidah, dalamnya minta tolong, dalamnya memuji Allah, dalamnya minta ampun, dalamnya mentauhidkan Allah dan juga mempercayai kenabian Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dasar-dasar agama semua dikandung di khutbatul hajah. Qala amma ba'd, dan ini sunnah. Amma ba'd ini sunnah. Amma ba'd itu hukumnya sunnah dan jangan dipotong wa ba'd. Jangan dipotong. Tapi yang sunnah itu adalah amma ba'd. Adapun yang selanjutnya. Qala fa inna as-sira'a baina ahli al-haqqi wa ahli al-batil qadim. Qidama hadzal insan. Kata muallif, perselisihan dan pertikaian di antara ahlul haqq, orang-orang yang di atas kebenaran, dan ahlul batil, orang-orang yang di atas kebatilan. Itu perselisihan yang qadim, lama, sudah lama, bukan hal yang baru. Perselisihan yang lama, sudah ada sejak dulu. Perselisihan yang sedang kita saksikan ini bukanlah mereka hal yang baru, tapi itu adalah hal yang lama.
layaknya lamanya manusia. Manusia itu kapan diciptakan? Jadi adanya perselisihan di antara manusia itu bukan terjadi di abadnya Nuh, atau di abadnya Isa, atau di abadnya Nabi Muhammad, atau 100 tahun yang lalu. Enggak. Ini perselisihan yang ada di antara Bani Adam, alul haq dengan alul batil, itu sudah ada dan lama. Sebagaimana lamanya penciptaan manusia dari zaman dahulu. Lihat sekarang antara kedua anaknya Adam berselisih. Kedua anaknya Adam berselisih. Dan itu termasuk awal apa? Awal pembentukan jenis manusia. Itu ada zaman dahulu sudah ada perselisihan. Qala fa ahlul batil yabuthun syubahahum wa ahlul haq yaruddun zayfal batil bil wahyi. Maka mereka ini ahlul batil, mereka yabuthun syubahahum. Mereka menyebarkan syubhat mereka. Dan ahlul haq, mereka membantah zaif al-batil. Kepalsuan dari suatu kebatilan dengan wahyu. Jadi mereka ini menyebarkan syubhat. Ahlul batil, ahlul haq, mereka membantahnya dengan wahyu. Fasyattana ma bainal fariqain. Maka antara dua kelompok ini apa? Berbeda. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Kelompok telah mendapatkan hidayah dan kelompok yang lain telah tetap bagi mereka kesesatan. Qala wa hiyalu ahli al-ahwa tatanawwa bainal fainati wal ukhra. Dan tipu dayanya mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu itu beraneka ragam. Dari waktu ke waktu yang lain. Likai yantaliya zaifuhum ala awamil muslimin, supaya kedustaan mereka itu bisa tersembunyikan, terselipkan kepada orang-orang awam dari kalangan muslimin, supaya bisa diselipkan, bisa dimasukkan secara tidak sadar. Dengan menggunakan apa? Al-hiyal, yaitu tipu daya. Karena kalau dengan cara terang-terangan, ta'al, saya ingin menyesatkan kalian, itu secara fitrah nggak akan ada yang menerima. Cuman mereka menggunakan banyak cara dan trik supaya bisa menipu dan juga mempengaruhi. Qala walakin Allah hafizun dinah. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla lah yang menjaga agamanya. Jadi bagaimanapun keadaannya, besar bagaimanapun syubhatnya, pintar bagaimanapun mereka, Allah Azza wa Jalla akan tetap menegakkan dan mewujudkan mereka-mereka yang menjaga agamanya. Mereka-mereka yang menegakkan kebenaran, menegakkan hujjah, dan juga membantah kebatilan. Karena itu janji Allah. Sebagaimana firman Allah, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa inna lahu hafizun." Kata Allah, kamilah yang menurunkan adz-dzikr, yaitu Quran, kami yang menurunkan Quran. Dan kamilah juga yang akan menjaganya, menjaga Quran dari keutuhannya, menjaga Quran dari pembelokannya dan pemalsuannya, menjaga Quran dari pemalingan maknanya, menjaga Quran dari untuk digunakan sebagai penolong kebatilan. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla akan hapus melalui wali-walinya dan para ulama. Qala wa hadha huwa al-juz' ats-tsani min hadhihi silsilah mubarakah insyaallah silsilah al-hiwar al-wajiz baina mani'in wa mujiz. Wa qad kanat baqurat hadhihi silsilah fi qadhiyyah tawassul wa hiya bi'unwan mahlan ya sahib tawassul. Jadi kitab ini itu kitab yang kedua untuk penulis. Penulis ini juga pernah nulis suatu dialog tentang pembahasan tawassul. Bertawassul dengan selain 3 perkara. Sama masih ingat? Tawassul dengan 3 perkara itu apa saja? Antum yang pertama. Tawassul dengan nama-nama. Yang pertama dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini dibolehkan. Yang kedua, dengan apa? Bertawassul. Anda Muhammad, masih ingat Muhammad insyaallah. Bertawassul dengan apa, Mat? Sudah, nama-nama dan sifat-sifat Allah sudah. Anda. Dengan amalan saleh. Dengan amalan yang ketiga. Nah, Anda. Orang saleh sama berarti. Amalan saleh. Amalan saleh dan antum? Orang saleh kif yani? Orang saleh kita bisa bertawassul dengan mereka yang 3 tahun selama 3 saat itu terkumpul. Bertawassul dengan orang saleh itu apa maksudnya? Kita bisa minta doa sama dia. Meminta doa, meminta doakan gitu. Iya. Meminta doakan, ahsan. Datang kepada orang saleh dan memintakan kepada dia meminta doa, doakan untukku. Ini 3 tawassul ini
Ya endak. Apa boleh Pak boleh? Ana datang ke antum Muhammad. Ana minta ke antum sembuh. Doakan supaya ana punya anak sembuh. Boleh? Ya, kalau tiba Loh, ana tanya ini. Ana tanya ini. Mat, doakan untuk Taufik supaya cepat menikah. boleh. Boleh, ya sudah itu. Antum misalnya terkenal dengan kebaikan dan istiqomahan. Kemudian ada orang tanya ke antum, Muhammad doakan doanya. Tapi kalau buat terus-terusan enggak boleh. Nah, iya artinya terus-terusan dalam arti sebagai lah. Jangan langsung antum kalau nyerang itu jangan langsung pakai tank, langsung Maksudnya dia pakai. itu kekuburan di Bukan. Pelan-pelan Mas. dalam Itu syirik. sebagai wali. Bertawassul dengan doanya orang soleh itu boleh. Jadi orang soleh yang dikenal dengan kesolehan itu kita apa? Kita minta kepada dia doakan bagi kita kelancaran misalnya, nggak masalah. Tapi Muhammad ini diperhatikan dulu. Kita orang di luar pelajaran, dalam pelajaran semuanya ada majelis. Dalam pelajaran majelis juga. Maksud ana itu bagaimana? Maksud ana kalau meminta kepada orang soleh nggak boleh. Artinya meminta kepada kita berdoa kepadanya. Wahai wali sembuhkan, wahai wali ila akhir nggak boleh. Tapi kita minta kepada dia supaya dia mendoakan untuk kita, tidak masalah. Selama itu nggak dijadikan sebagai langganan. Sunnah tetap yang mematikan apa? Sunnah yang lain, syariat yang lain, yaitu apa? Sampai-sampai orang ini mengandalkan doa orang lain dan dia apa? Nggak mau berdoa, ini nggak boleh. Tapi ini nggak boleh. Jadi tawassul dengan 3 cara ini dibolehkan. Dan insya Allah ini titik kesepakatan. Lebih dari ini bertawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad, bertawassul dengan kedudukan orang soleh. Ini ada khilaf. Ini muallif pernah juga menulis dialog. Tawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad, dengan hal yang dimuliakan, boleh apa nggak boleh? Ini dia dialog antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Pernah beliau menulis dengan judul Mahlan ya sahib tawassul. Pelan-pelan, wahai orang yang apa? Yang bertawassul dengan hal yang dibid'ahkan. Qala wa huwa raddun ala risalah asdaraha ba'd al-quburiyyin bi'unwan dalail wa haqa'iq tawassul min kitab wa sunnah. Kitab yang sebelumnya itu sebagai bantahan untuk kitab yang dimunculkan oleh sebagian orang yang mencintai kuburan dengan judul dalil-dalil dan hakikat tawassul dari kitab dan sunnah. Qala wa hadzal juz' alladhi baina yadayk, ini juz ini kitab ini yang ada di depan kita, yata'allaq bi amrin yusadifuna fi kulli sanah afwan. Kitab ini itu berkaitan dengan perkara yang selalu berjumpa dengan kita di setiap tahun. Fayuftah babun niqash haul masyru'iyyatihi min adamih. Maka terbukalah pintu perdebatan, pintu dialog dalam tentang masyru' atau tidaknya, disyariatkan atau tidaknya, yaitu Maulid Nabawi. Ala wa huwa al-ihtifal bil Maulid, yaitu berpesta dan merayakan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Fa fi kulli sanatin yunshirun awraqan fiha syubah yabuthun al-mukhtalifun bil Maulid. Jadi setiap tahun mereka itu menyebarkan lembaran-lembaran, dalamnya itu banyak syubhat yang disebarkan oleh mereka-mereka yang merayakan dengan Maulid Nabawi. Yuridun an yuqni'u anfusahum awalan thumma ghairahum thaniyan bi annahu masyru'. Mereka itu ingin memberikan kelegaan, kepercayaan. Mantap bahwasanya Maulid itu disyariatkan dan ingin juga memuaskan orang lain. Jadi mereka puas, orang lain pun puas bahwasanya Maulid Nabawi itu adalah hal yang dibolehkan. Qala wa aslu hadzal kitab muhadarah kuntu alqaituha fi ar-radd ala syubahil mujizin al-maulid. Kitab ini asalnya itu adalah suatu muhadarah yang disampaikan oleh muallif dalam membantah syubhat-syubhat orang-orang yang membolehkan. Thumma talaba minni ba'd ikhwani al-fadil an aktubaha wa anshuruha. Sebagian ikhwah yang bersama Syekh itu meminta untuk Syekh menulisnya kemudian disebarkan hatta ta'umma bihal faedah, supaya faedahnya itu menyebar. Fa ajabtuhu ila dzalik, maka beliau mengijabai, saya merespon dan sepakat untuk melakukan hal tersebut, raja'an naf'i wal ajr, sebagai bentuk beliau mengharapkan adanya manfaat dan juga pahala. As'alullah al-azim an yaj'al hadzal amal salihan wa liwajhihi khalisan. Di sini muallif meminta kepada Allah agar usaha muallif ini dan tulisannya muallif ini itu suatu bentuk amalan yang baik
dan yang diharapkan darinya itu wajah Allah azza wajalla. Wa an yaghfira li wa li walidayya wa li ahli wa li dzurriyyati. Dan di sini muallif meminta agar Allah mengampuni untuk beliau dan untuk kedua orang tua beliau, untuk keluarganya dan juga untuk keturunannya. Inna rabbi sami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku itu maha mendengar. Kata bahwa Abu Ammar Yasir bin Abdah bin Muhammad. Ditulis oleh Abu Ammar Yasir bin Abdah bin Muhammad. Di Yaman, Aden, Al-Buraiqah, Nazil, Hadramut, Mukallah. Di tahun 1428. 1428, kalau sekarang 1444. Berarti berapa tahun yang lalu? 16 tahun yang lalu ya. 16 tahun yang lalu. Ini insyaallah kita akan baca sedikit-sedikit 15 menit, 10 menit dari setiap pelajaran untuk kita mengetahui dalil dari setiap orang yang membolehkan atau orang yang melarang hal tersebut. Kalau ada yang mau tanya tentang pelajaran yang tadi dan juga yang barusan kita baca. Khair insyaallah, kalau ada pertanyaan lah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, la ilaha illa anta